Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Walhamdulillahi bari'in nasami wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala asda wa an'am. Allamal insan ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ikhwatal iman, jamaah Isya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang miliknya segala pujian itu, yang mana pada kesempatan ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang tak kalah mulia ini, dan semoga kemuliaan itu hadir pada dalam diri kita yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan kekuatan iman di dalam diri kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, satu ungkapan yang mestinya keluar dari dalam domir kita, yang mestinya keluar dari hati kecil kita, yang mana banyak dari saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, jauh-jauh hari menginginkan kita berkumpul, kita menjemput keberkahan di bulan yang penuh mulia ini. Namun takdir berkata lain, tidak asing dengan telinga kita. Bahkan kita melihat dengan sendirinya orang yang sebelum masuknya bulan suci Ramadan kemudian meningkatkan ibadahnya demi mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata lain, memanggilnya terlebih dahulu. Namun bagaimana dengan kita yang masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih sampai saat ini masih diberikan kesehatan sehingga apa yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita jamu dengan jamuan yang terbaik. Pada kesempatan ini kami akan menyinggung salah satu yang mungkin paling sering dibahas, ataupun mungkin yang tak lain datang dengan benak kita, yaitu kata-kata iman. Apa sebenarnya arti dari iman tersebut? Kenapa dalam hadis-hadis pada bulan suci Ramadan keluar kata-kata iman? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dibarengi dengan iman. Apakah puasa yang kita lakukan ini sudah dibarengi dengan iman? Apakah puasa yang kita laksanakan ini sudah kita barengkan dengan kekuatan iman? Maka dalam hadis lain dikatakan, banyak juga orang yang capek-capek menahan rasa lapar, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka iman dalam artian, dalam bahasa, artinya adalah keyakinan di dalam hati, kemudian terucap dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan dan tingkah laku. Berkaitan dan iman, kalau kita berpikir flashback jauh-jauh hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang kurang lebih waktunya 3 tahun saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak para sahabatnya untuk ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam mensyiarkan agama Islam ini. Dalam tempo 3 tahun Rasulullah SAW mengajarkan dan melatihkan pelatihan iman terhadap sahabat-sahabatnya ini. Waktu yang sangat singkat menurut kita. Waktu yang cuma 3 tahun lamanya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW mampu membuktikan tingkatan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tempo 3 tahun, sahabat-sahabat Rasulullah ini dapat melaksanakan dan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana menjalankan keimanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat-sahabat ini rela kehilangan nyawanya, siap digempur dengan lawan-lawannya karena kekuatan imannya. Hatta nyawanya pun dia taruhkan karena kekuatan iman. Makanya pada tahun keempat Rasulullah SAW sudah berdakwah secara terang-terangan. Sumayyah misalnya, awwalu syahidatin fil Islam, perempuan pertama yang syahid karena kekuatan iman. Waktu yang menurut kita sangat singkat. Lalu ketika kita tanya pada dalam diri kita, yang mungkin sudah puluhan tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belasan tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangatlah mudah diluluhkan dengan keadaan kita sekarang ini. Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kurang lebih 3 tahun lamanya saja dapat membuktikan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadangkala kehidupan kita ini, kita rela kehilangan nilai-nilai imani di dalam diri kita ketimbang apa yang kita harapkan. Kita lebih mengejar apa yang kita niatkan dan apa yang kita harapkan di dunia ini. Bahkan kita rela kehilangan nilai-nilai iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang membedakan Tuhan yang kita sembah sama dengan apa yang disembah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini? Nabi yang kita ikuti pun juga sama. Bahkan surga yang kita kejar pun juga sama. Maka ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Apa yang sebenarnya membedakan kenapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW 3 tahun saja lamanya bisa membuktikan tingkatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berbeda dengan kita? Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita, dengan artian banyak kesempatan yang bisa kita lakukan terkait dengan kekuatan iman. Maka ada beberapa faktor yang mungkin kita berbeda. Mungkin yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini berbeda dengan apa yang kita lakukan pada zaman sekarang ini. Sehingga kurang lebih 3 tahun mereka sudah bisa membuktikan, bahkan rela kehilangan nyawanya karena kekuatan iman. Sudahkah kita tanya dalam diri kita, kira-kira ada yang siap mati karena kekuatan imannya sekarang? Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang pertama adalah kenapa sahabat ini bisa begitu melesat membuktikan tingkatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang dengan kehidupan kita yang cukup lama. Yang pertama adalah penghargaan terhadap iman berbeda dengan penghargaan yang diterapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kalau kami gambarkan bagaimana penghargaan yang diterapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW terhadap iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, saya kira kita yang berada di tempat ini sepakat ketika kita memiliki 50 gram emas. Kita ketahui bahwasanya emas ini berharga. Kita ketahui bahwasanya 50 gram emas ini tidak murah. Namun ketika kita menggenggam 50 gram emas ini di tengah jalan misalnya, 50 gram emas yang kita miliki, yang kita genggam terjatuh ke dalam comberan misalnya, terjatuh ke septic tank misalnya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang mesti kita harus lakukan ketika kita mengetahui kadar dari 50 gram emas ini adalah barang yang berharga bagi kita?
tentu sebagai akal manusia, sebagai akal yang normal, ketika kita mengetahui harga emas yang kurang lebih 1 juta 1 gram, kalau 50 gram mungkin 50 juta, kita akan mengerahkan sekuat tenaga. Bahkan kita menahan rasa malu, dikerumuni orang-orang, apa nak cari itu di selokan, apa nak gali itu di septic tank. Beginilah perumpamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW terhadap iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerahkan semua tenaganya, bahkan merelakan nyawanya karena kekuatan imannya. Berbeda dengan kita. Terkadang kita masih menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ada yang lebih berharga di dalam diri kita, kita butuhkan di dunia dan juga kita butuhkan di akhirat, yaitu iman. Oleh karena itu, Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada para sahabat yang lain. Umar mengatakan, saya ragu kepada orang yang belum pernah merasakan jahiliyah. Saya ragu kepada kita-kita ini yang belum pernah merasakan jahiliyah sebagaimana saya pernah merasakan jahiliyah, kata Umar. Bahkan sejarawan ini menggambarkan bagaimana sepak terjang seorang Umar yang dulunya, yang sebelum Umar masuk Islam ini begitu bencinya terhadap agama Islam. Bahkan kita ketahui bagaimana sikap Umar terhadap pengikut Nabiullah Muhammad SAW. Dia sangat geram melihatnya. Bahkan suatu hari dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Sejarawan menggambarkan dari statement Umar ini, jikalau semua orang akan masuk Islam, bahkan seekor keledai ikut masuk Islam, maka Umar tidak akan masuk Islam. Namun apa yang terjadi? Dari statement ini, ketika Umar sudah diberikan sebuah kekuasaan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai seorang pemimpin, maka statement yang tadi yang digambarkan oleh sejarawan itu berubah 180 derajat. Bahkan Umar mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena atas kepemimpinan saya ada 1 ekor keledai yang tersesat karena tidak memiliki jalan. Umar takut dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seekor keledai tidak memiliki jalan pun Umar masih ragu. Saya ragu, saya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak bikinkan jalan itu keledai? Yang tadinya Umar ini sebelum masuk Islam begitu bencinya terhadap Islam. Kedua statement ini kita dapat artikan bagaimana ketika seorang sudah dimasuki, ketika dihargai dan membuktikan perbuatannya dengan kekuatan iman. Ketika Umar dimasuki dengan kekuatan iman, maka semua berubah 180 derajat. Inilah salah satu sepak terjang sahabat-sahabat Rasulullah SAW membuktikan tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-asyru mubasysyirina bil jannah, ada 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. 10 orang ini ketika kita lihat sepak terjangnya, dia mengamalkan semua ibadah, mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti dan diikuti oleh rasa iman yang ada dalam dirinya. Kalau kita lihat dari 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tua umurnya 37 tahun, Abu Bakar As-Siddiq. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Tidak lebih dari 10 orang yang paling muda umurnya 10 tahun, Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita tanya pada diri kita, umur 10 tahun, generasi-generasi kita, anak-anak kita sudah mempersembahkan apa untuk agama ini? Umur 10 tahun sudah membuktikan apa
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman. Jangankan 10 tahun Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun kita masih ragu. Apakah kita ini masih bisa selamat? Apakah kita ini masih bisa masuk surga? Kenapa sahabat-sahabat ini yang kurang tidak lebih dari 40 sudah bisa dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia membarengi semua pekerjaannya dengan kekuatan iman. Itu adalah indikator pertama kenapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cepat membuktikan tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kehidupan kita sekarang ini. Faktor yang kedua, kenapa sahabat ini begitu gampang, begitu cepatnya, kurang lebih 3 tahun saja bisa menanamkan rasa imani di dalam dirinya. Yang kedua adalah dosa. Yang kedua adalah dosa. Maksudnya apa? Dosa yang banyak yang masuk dalam tubuh kita, dosa yang menumpuk-numpuk di dalam tubuh kita akan mengakibatkan hilangnya rasa iman di dalam diri kita. Dosa yang banyak masuk ke dalam diri kita mengakibatkan kita belum mampu mendapatkan tingkatan paling tinggi di dalam Islam. Bayangkan sahabat-sahabat ini, mereka terlahir bukan dari keluarga muslim. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dari keluarga jahiliyah. Berbeda dengan kita. Kita sudah lahir, sudah paham al-haq wal batil, sudah tahu yang mana benar, yang mana yang tidak. Bahkan kita sudah tahu itu masih kita kerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukti ketakutan sahabat ini terhadap dosa? Salah satunya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini merasa tertegur dengan ayat, padahal ayat itu turun tidak khusus untuk dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dalam Al-Qur'an dikatakan, jangan engkau angkat suara melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sabit bin Qais dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit bin Qais merasa malu. Dia sembunyi, merasa takut, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, kayaknya saya yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diturunkanlah ayat yang mengatakan, janganlah engkau mengangkat suaramu melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutus sahabat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi melihat Sabit bin Qais dalam jamaahnya, disuruhlah sahabat yang lain, coba kau lihat di rumahnya. Kenapa Sabit belakangan ini tidak pernah bergabung dengan kita? Datanglah sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau merasa ketakutan? Sabit mengatakan, tidaklah engkau ingat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau tahu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang membuat saya takut, ini yang membuat saya takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah orang yang paling lancang berbicara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu takutnya sahabat ini berbuat dosa, padahal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan khusus untuk mereka, bukan khusus untuk dia, melainkan untuk kita semua. Apa yang terjadi dengan kita? Kita bahkan seakan-akan tidak tersinggung oleh apapun. Seakan-akan bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita gentar. Bebas saja melakukan kemaksiatan sana sini. Beginilah tanda ketakutan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin di dalam tubuh kita yang menjadi indera perasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lidah. Semua makanan akan melewati lidah. Di lidah inilah baru bisa
membedakan yang mana yang manis, pahit, asin dan sebagainya. Salah satunya fungsinya lidah itu sebagai indera perasa. Tapi tidakkah kita bayangkan ketika lidah ini terkena penyakit? Pernahkah kita bayangkan ketika lidah ini terkena virus, sehingga makanan, minuman yang mungkin menurut kita dalam pandangan enak melewati lidah sama saja rasanya. Makanan yang menurut kita pahit ketika melewati lidah sama saja rasanya, karena lidah ini terkena virus dan tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsinya. Sama dengan dalam tubuh kita ada hati yang menjadi otak segalanya. Dalam menentukan tingkatan keimanan kita adalah hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aznama dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda." Kita ketahui hati ini bersih. Kita lahir ini dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir dalam keadaan suci. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah kesucian itu masih bertahan sampai sekarang? Apakah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa kita pertahankan sampai sekarang? Maka dalam hadis dikatakan, ketika seseorang melakukan satu dosa saja, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, maka akan diberikan satu titik bintik hitam di dalam hatinya. Itu kalau satu. Bagaimana kalau ratusan? Bagaimana kalau ribuan? Bagaimana kalau jutaan? Inilah yang akan mengakibatkan output keimanan kita berkurang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati yang bersih ini dipenuhi oleh bintik-bintik hitam dan kita tidak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dalam ayat lain, ron, inilah yang dinamakan sebuah ron. Ketika hati sudah tertutupi ribuan jutaan bintik-bintik hitam, inilah dinamakan ron. Bal rana ala qulubihim, sudah terbentengi lagi dengan karatan-karatan dosa yang pernah kita perbuat. Sudah tertutupi lagi dengan karatan-karatan atas kemaksiatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini, kehidupan kita ini bahkan mengatakan wa qalu qulubuna gulf. Orang yang sudah dipenuhi dengan ron di dalam hatinya tidak bakalan bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah banyak bintik hitam di dalam hatinya tidak bakalan mungkin masuk nasihat-nasihat yang sudah diberikan. Bahkan begitu gampangnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang membuat kita gelisah. Untuk apa kita berpuasa padahal bisa makan? Untuk apa kita qiyamul lail padahal bisa tidur? Untuk apa kita mengaji padahal bisa bermain HP? Inilah salah satu tanda bagaimana ketika orang itu dipenuhi ron di dalam hatinya, dipenuhi bintik hitam di dalam hatinya. Inilah faktor yang kedua membedakan kenapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cepat membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempo 3 tahun saja. Berbeda dengan kita sekarang yang mungkin umur kita melebihi dari 30 semua. Ikhwatal iman, jamaah Isya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kenapa sahabat ini begitu cepat membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik dengan kehidupan kita sekarang. Faktor yang ketiga adalah doa. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa ini sebagai pelindung utama. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan doa ini sebagai tameng yang luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa sebagai senjata yang tak terkalahkan.
berbeda dengan kita. Banyak yang mungkin menganggap remeh doa, bahkan dalam doanya diiringi bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Allah tidak adil. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berpuasa, sama-sama kita hidup. Kenapa mereka? Kenapa dia lebih sejahtera ketimbang saya? Doa kita sama. Maka harusnya kita tersinggung dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di pembukaan tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, ketika ada datang kepadamu dan menanyakan status saya, keberadaan saya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sampaikan kepada mereka ya Rasulullah, kasih tahu orang yang menanyakan di mana saya berada, fa inni qarib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini dekat dengan kamu. Bagaimana bukti kedekatan Allah dengan kita? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Salah satu bukti kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ujib ini sebagai kunci, yaitu fi'lul mudhari yang sekarang yang akan terjadi. Namun orang tidak merasa yakin. Karena mengapa? Seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sampai sekarang belum terkabulkan. Seringkali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini sebagai senjata namun belum terkabulkan. Maka dalam lanjutannya dijelaskan, ketika seseorang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan impiannya namun belum terkabulkan, mestinya kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doa ini akan terkabulkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika doa-doa yang kita minta ini ingin terkabul, Allah cuma minta dua, falyastajibuli wal yu'minu bi. Ini yang mestinya harus kita tanyakan, sudahkah kita laksanakan ini falyastajibuli? Artinya apa? Silakan ketika doa-doa yang kita inginkan, doa-doa yang kita panjatkan ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita kerjakan adalah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini salah satu sebab kenapa doa selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum juga terkabulkan. Wal yu'minu bi. Ketika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berengi kegiatan-kegiatan kita ini, langkah-langkah kita ini dengan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan ini khususnya pada bulan suci Ramadan yang amalan kebaikan saja bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa yang mungkin sudah kita laksanakan berapa hari ini. Bahkan di diskusi dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena ganjaran puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala, li wa ana ajzi bihi. Ini adalah milik saya. Kalau perbuatan baik saja bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali, kita bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan bahkan jutaan kali. Kalau apa? Kalau puasa kita ini imanan wahtisaban. Kalau puasa kita ini disandarkan dengan kekuatan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, masih ada kesempatan. Pintu terbuka. Masih ada berapa hari. Kita ajak kerabat-kerabat kita. Kita ajak anak-anak kita sebagai generasi yang tidak pernah lumpuh. Sebagai generasi yang harusnya menopang kita dari belakang, bukan malah kita yang akan menopang generasi kita. Karena ketika kita sudah tiada, generasi-generasi inilah yang akan membantu mendoakan kita meskipun jasad kita sudah berada di bawah tanah. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah.
bulan yang penuh kemaghfirah, bulan penuh pengampunan. Kita ambil semua. Kalaulah Allah menciptakan kita dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan suci, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, fitrah itu kembali pada dalam diri kita, kesucian itu kembali pada diri kita. Maka saling mengingatkan, perbuatan baik kita kerjakan, perbuatan buruk kita hilangkan. Allah Subhanahu wa taala cuma meminta 1 bulan lamanya. Allah Subhanahu wa taala sudah membebaskan kita 11 bulan lamanya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Ja'alani minal amilin wal faizin wa adkhalani bil jannatin na'imin mukim. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.